Jadi ini ternyata weton kita ini itu masuknya ke weton Balungwangi, ataupun kalau di bahasa Indonesia kan itu tulang wangi. Bisa itu lebih spesifiknya itu darah manis ataupun tulang renggang begitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman sobat Maskur Channel, kembali lagi kita ada di ini bukan sesi menjawab tanya ya, akan tetapi kita akan membahas suatu malam yang mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya. Kemarin juga ada yang request gitu ke saya ya, apakah malam yang kita akan bahas ini adalah malam yang sakral, dan juga ini ada kaitannya juga tentang pantangan, bahkan juga ada kaitannya dengan kalender Jawa maupun kalender Islam seperti itu ya. Jadi inti dari kita membahas Jadi inti dari pembahasan kali ini yaitu tentang malam satu suro yang bertepatan dengan insya Allah video ini akan tayang ya di malam satu suro. Dan mungkin ini buat teman-teman juga pasti ada yang belum mengetahui ya tentang malam satu suro itu apa, dan kenapa banyak pantangan, dan kenapa ada beberapa acara adat yang mungkin di daerah teman-teman masing-masing pasti saya yakin ada. Nah, sebelum kita membahas pantangan dan adat acara adat ya di daerah Sobat Maskur Channel masing-masing, saya akan sedikit ya ini membahas dulu ataupun menerangkan ya tentang suro ataupun ini malam satu suro itu apa gitu ya. Nah, memang suro sendiri ini ada di kalender Jawa ya teman-teman ya. Bahkan di kalender Jawa itu terdapat beberapa bulan yang itu ada ataupun terdiri dari yang satu itu tadi ya, bulan Suro itu ada Sapar, ada Mulut, Ba'do Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Dzulqa'dah, dan Besar. Nah, di dalam bulan Suro ini salah satunya ya ini ada di penanggalan Jawa tadi ya, bulan Suro ya, yang kita ini juga bertepatan juga. Kalau Suro ini yang saya tahu ya, maaf nanti kalau salah dikoreksi. Jadi bulan Suro ataupun malam satu Suro ini juga bertepatan dengan 1 Muharram ataupun bulan ataupun tahun baru Islam gitu ya, yang saya ketahui itu 1445 Hijriah seperti itu. Nah, pada bulan Suro ini itu terdapat beberapa upacara adat dan mitos-mitos yang tidak boleh dilakukan di bulan ini ya. Nah, memang ini bulan Suro ini adalah awal bulan pertama tahun baru untuk kalender Jawa maupun kalender Islam seperti itu ya. Nah, ini ternyata uniknya ya, ini ada sejarahnya ternyata Suro ini ya teman-teman ya. Jadi penanggalan satu Suro ini mengacu pada kalender Jawa. Kalender Jawa sendiri ini diterbitkan pertama kali oleh Raja Mataram, yaitu Sultan Agung Haryokro Kusumo. Kalender Jawa ini merupakan penggabungan, ini berarti ada beberapa ya teman-teman ya di penanggalan kalender Jawa ini, yaitu ada tiga ya yang digabungkan jadi satu, yaitu ini penggabungan ya teman-teman ya, yaitu antara penanggalan Hijriah ataupun yang tadi saya sebut ya kalender Islam, lalu ada Hindu dan Masehi.
Jadi tiga penanggalan ini digabungkan menjadi satu dan ketemunya itu menjadi kalender Jawa seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di malam satu suro ini juga bertepatan dengan tanggal 1 Muharram dalam kalender Islam seperti itu ya. Nah, ini yang mungkin teman-teman juga belum tahu ya. Jadi ini berbeda dengan kalender Masehi ya, teman-teman ya. Jadi eh, kalau misal kalender Masehi itu kan perpindahan harinya itu di jam 12 malam. Kalau ini masuknya di maghrib ya. Jadi maghrib itu sudah masuk satu suro. Ataupun juga kalau teman-teman tahu tentang weton, walaupun seperti wetonnya itu atau lahirnya Selasa, tetapi itu malam, itu berarti masuknya ke Rabunya seperti itu. Berarti Rabu dan pasarannya apa seperti itu ya. Nah, eh, di sini memang kalau malam satu suro ini diidentikan dengan banyak orang-orang ya yang mengunjungi tempat-tempat sakral dan keramat seperti itu. Ini ada ya, misalnya pergi ke makam untuk memperoleh kekayaan, rezeki, pelaris, sampai jodoh. Tidak hanya itu, terdapat juga aktivitas melempar sesaji, melempar kurban ke laut. Nah, ini kurban ini seperti kepala kerbau atau apa yang dilarung ke laut seperti itu, yang dianggap ini sebagai sedekah dan juga makanan seperti itu ya. Bahkan juga ada ini yang menganggap ya bahwa malam satu suro itu juga sebagai gerbang antara dunia gaib dan manusia bertemu seperti itu. Nah, walaupun ya ini juga menurut saya ini mungkin kesalahpahaman juga ya, bahwa seharusnya ya ini memasuki bulan yang suci, tetapi malah ditakuti oleh masyarakat Jawa seperti itu ya. Nah, kita eh, sebelum mengenal malam satu suro ini ada sesuatu apa ya, kejadian yang unik juga menurut saya ya teman-teman ya. Jadi memang eh, saya dan juga kru Maskur Channel ya, ini dari kemarin itu kita mengalami seperti badannya panas, ngerasa capek padahal kita nggak kerja berat, lalu area leher, bahu itu rasanya pegel kaku seperti itu. Bahkan juga ini ya teman-teman ya, selama menjelang suro ini saya juga di waktu tertentu ataupun kru Masku Channel juga merasakan itu di beberapa jam atau di beberapa waktu itu merasakan mual, bahkan juga merasakan pusing kayak seperti kurang darah seperti itu. Dan kalau kru kita itu merasakan tidur itu enggak nyenyak dan sering kebangun gitu, dan mimpinya itu aneh-aneh seperti itu ya teman-teman ya. Dan ternyata setelah saya kemarin, nah ini juga saya baru tahu ya, eh, saya banyak riset dan belajar tentang sesepuh eh, kejawen seperti itu ya. Ternyata ada beberapa weton ya. Ini ada 11 yang saya kemarin tanyakan, ada 11 weton yang kalau mendekati tanggal 1 suro itu mengalami hal yang saya sebutkan tadi ya teman-teman ya. Nah, mungkin ini juga mungkin sobat Masku Channel juga yang punya weton ini kalau merasakan hal yang sama yang seperti saya rasakan dan kru rasakan tadi, bisa komen di bawah ya teman-teman ya. Jadi ini ternyata weton kita ini itu masuknya ke weton balung wangi, ataupun kalau di bahasa Indonesia kan itu tulang wangi. Bisa apa itu lebih spesifiknya itu darah manis ataupun tulang renggang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini weton kita itu memiliki keistimewaan yaitu
tulang wangi ya, ataupun darahnya manis ataupun tulangnya itu renggang seperti itu. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa komen ya di bawah. Ini juga ada salah satu weton saya dan salah satu weton kru Mas Kur Channel juga. Dan mungkin juga nanti salah satunya ini ada weton dari teman-teman juga. Apakah juga merasakan seperti itu ya? Jadi ini saya bacakan ya teman-teman, wetonnya ini ada 11. Ada 11 weton seperti itu ya. Nah, weton yang pertama yaitu ada di urutan pertama ya, ini ada Senin Pon. Lalu di urutan kedua ini ada Senin Wage. Di urutan ketiga ada Senin Pahing. Di urutan keempat ada Selasa Legi. Di urutan kelima ada Rabu Kliwon. Di urutan keenam ada Rabu Pahing. Di urutan ketujuh ada Kamis Wage. Di kedelapan Sabtu Wage. Di 9 Sabtu Legi. Di urutan 10 Minggu Pon, dan yang terakhir di urutan 11 yaitu Minggu Kliwon. Nah, itu weton-weton yang masuk dalam tulang wangi seperti itu ya, ataupun tadi ya darah manis ataupun tulang renggang. Yang ini menyebabkan jika menjelang malam satu suro itu badan kita seperti tadi ya, merasakan capek, badan panas, leher bahu kaku, terus mual-mual, pusing, kayak kurang darah, dan juga tidur tidak nyenyak, sering kebangun dan mimpinya aneh. Nah, ini salah satu weton saya dan salah satu juga weton dari kru Mas Kur Channel, yang mungkin juga teman-teman ada wetonnya yang sama ya. Nanti bisa komen di bawah apakah merasakan juga seperti itu ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang mengenal malam satu suro. Nah, ini cukup unik teman-teman ya. Di peringatan malam satu suro tidak terlepas dari budaya keraton tempo dulu ya, seperti itu. Jadi dulu keraton seringkali melakukan upacara ritual yang diwariskan secara turun-temurun. Bahkan yang saya tahu mungkin sampai sekarang itu masih seperti itu ya. Nah, ini kita akan membahas di lebih spesifiknya mungkin di Mataram ya, yang ini juga Mataram ini terbagi menjadi dua, yaitu ada Keraton Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, yang menganggap malam satu suro itu sebagai malam yang suci serta bulan yang penuh rahmat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika malam satu suro ini, beberapa orang Jawa Islam percaya ya bahwa mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Maha Pencipta itu menjadi salah satu cara membersihkan diri dan melawan nafsu duniawi. Oleh sebab itu, tidak jarang mereka melakukan upacara individu. Nah, upacara individu itu jadi perorangan seperti itu ya. Itu biasanya melakukan tirakat, terus perenungan diri dan juga lelaku. Nah, ini juga yang sering saya lakukan ya teman-teman ya. Jadi tirakat itu sudah pasti, lalu dengan perenungan diri dan lelaku. Nah, perenungan diri sendiri ini yang saya lakukan memang berurutan ya, seperti tirakat. Tirakat itu kita tidak tidur di jam sebelum jam 12 malam, lalu melakukan perenungan diri itu jam 2, sekitar jam 2 setengah 3 kita melakukan sholat hajat, dan juga kita melakukan hajat ya. Hajat itu meminta kepada Sang Pencipta dengan berdoa apa yang kita minta seperti itu, dan juga melakukan lelaku. Nah, biasanya kalau saya pribadi itu, nah mungkin video ini tayang saya sedang melakukan seperti jamasan pusaka ya, seperti yang teman-teman juga bisa lihat di background belakang saya ini. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat ya di background belakang saya, ada beberapa pusaka yang setiap malam satu suro itu saya lakukan jamasan, seperti membersihkan, dan juga nanti juga ada beberapa
sajen ya, yang itu juga yang perlu digarisbawahi itu bukan sesuatu yang kita memberi makan ataupun memuja jin gitu ya, bukan. Itu adalah salah satu tradisi yang perlu kita lestarikan, perlu kita jaga agar tidak punah ataupun ada yang pesan dari leluhur itu untuk yang kita lanjutkan sampai sekarang seperti itu ya. Nah, bukan hanya individu, akan tetapi ini juga ada upaya ataupun biasa yang dilakukan tidak individu ataupun berkelompok gitu juga ada. Nah, sebagai contoh misal ada selamatan khusus gitu ya. Jadi mungkin ada juga yang seminggu sebelumnya itu ada selamatan khusus yang mungkin di daerah teman masing-masing juga pasti ada sesuatu gitu ya, yang itu acara untuk memperingati ataupun untuk menjelang suro itu ada kegiatan apa, itu pasti saya yakin ada ya teman-teman ya. Nah ini juga masih ada sejarah juga ternyata ini di masa kerajaan Islam sekitar tahun 1628 sampai 1629. Mataram itu di bawah pimpinan tadi ya Sultan Agung ketika itu kalah ya waktu menyerang Batavia seperti itu. Nah setelahnya pasukan Mataram mulai terbagi menjadi beberapa keyakinan. Nah oleh sebab itu Sultan Agung menginisiasi pembuatan kalender tahun Jawa Islam tadi. Ketika malam tahun baru, yakni malam 1 Suro, Sultan Agung menciptakan kebudayaan Jawa yang mana tidak boleh berbuat sembarangan, tidak boleh untuk berpesta, dan disarankan untuk prihatin. Nah, berbuat sembarangan ini memang kita membatasi perilaku kita ya, untuk mungkin lebih baik untuk mendekatkan diri, berdoa, dan juga ini juga tidak boleh berpesta. Nah, tidak boleh berpesta ini mungkin bisa meliputi tentang tidak boleh melakukan pernikahan ataupun pesta lain yang itu tidak mencerminkan bahwa kita itu baru seperti lelaku prihatin ya. Nah, prihatin di sini kita tidak melakukan aktivitas yang bersenang-senang, akan tetapi lebih ke mendekatkan diri dan juga membatasi aktivitas kita seperti itu ya teman-teman ya. Nah, hal tersebut perlu dilakukan agar hal-hal tersebut tercapai, yakni dengan menyepi, memohon kepada Tuhan. Bahkan leluhur kita dulu tuh bertapa ya untuk menjalani lelaku agar apa yang kita inginkan itu tercapai seperti itu. Nah, tujuan Sultan Agung membuat penanggaran Jawa Islam ini juga salah satunya itu upaya ya teman-teman ya untuk agar rakyatnya ini tidak terbelah karena perbedaan agama seperti itu. Nah, dari tradisi tersebut masyarakat menganggap bahwa ketika 1 Suro dimulai pada hari Jumat Legi maka menjadi keramat, bahkan dianggap sial jika ada orang yang memanfaatkan hari tersebut di luar kepentingan. Nah, jadi memang ini malam 1 Suro ini sudah melekat ya bahwa ada pantangan untuk tidak keluar rumah karena ini dianggap hari sial seperti itu. Banyak seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, membahas tentang hari sial tadi, ini juga ada juga ini ternyata pantangan di malam 1 Suro itu apa aja. Mungkin ini juga teman-teman juga ada yang kenapa ini dilarang seperti itu ya, dan apa aja ini larangannya itu ya. Jadi akan kita bahas ini teman-teman. Jadi memang sebagian masyarakat percaya ya bahwa larangan malam 1 Suro ini ada gitu ya, yakni terutama ini dilarang bepergian kecuali untuk melakukan ibadah seperti itu. Nah juga tadi ya teman-teman yang seperti weton tulang wangi tadi juga itu lebih baik saya sarankan juga untuk sebaiknya gitu, kalau tidak ada hal yang penting untuk kita keluar rumah, mending kita di rumah
kita, apalagi lebih baik menurut saya tuh yang saya lakukan adalah kita berpuasa, kita berdiam diri, dan juga lebih mendekatkan ke Sang Pencipta, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di pantangan malam satu suro ini ada 4 ya teman-teman, ada 4 yang menjadi pantangan di malam satu suro ini. Nah, pantangan yang pertama adalah larangan keluar rumah. Nah, seperti tadi yang sudah saya bahas ya. Jadi ketika malam satu suro, sebagian besar orang akan memilih berdiam diri di rumah. Beberapa keyakinan menyebutkan bahwa orang yang memiliki kesialan weton tertentu memang dilarang keluar rumah karena dapat mengalami kesialan. Tidak hanya itu, pada malam satu suro juga diyakini bahwa orang-orang yang bersekutu dengan setan sedang mencari tumbal untuk memupuk kekayaan atau menambah kesaktian mereka. Nah, ini juga yang harus perlu digarisbawahi ya teman-teman ya. Bahkan juga memang kalau saya sendiri juga meyakini ada hari weton tertentu yang memiliki kesialan kalau keluar rumah, seperti itu. Bahkan ini juga mengarahnya ke weton tulang wangi tadi ya, bahwa memang hari malam satu suro sendiri ini saya juga meyakini bahwa di waktu itu adalah waktu sakral yang bila ada orang yang sedang mencari tumbal, bahkan tadi disebutkan ya pesugihan seperti itu, untuk mungkin kemarin juga kita membahas tentang sajen itu ya, yang mencari tumbal jalanan seperti apa. Nah, itu sedang giat-giatnya gitu ya untuk memupuk kekayaan. Bahkan kalau ada orang yang maaf dukun hitam gitu ya, itu memanfaatkan waktu ini untuk mencari tumbal untuk kesaktian mereka, seperti itu. Jadi saran saya untuk bila tidak ada keperluan yang penting untuk berdiam diri di rumah ya teman-teman ya, karena ini juga akan menurut saya beresiko juga kalau kita tetap memilih keluar rumah, seperti itu ya. Tetapi bila memang kita harus keluar rumah, yang jelas kita harus berdoa, di jalan kita mungkin sholawatan atau zikir agar kita selamat sampai tujuan dan pulang lagi ke rumah, seperti itu ya teman-teman ya. Dan pantangan yang kedua yaitu tidak boleh bicara ataupun berisik. Nah, pada malam satu suro tidak sedikit orang Jawa melakukan ritual bisu. Ritual ini seringkali dilakukan di area Keraton Yogyakarta. Tidak hanya itu, layaknya orang berpuasa, ketika melakukan ritual ini dilarang makan, minum, bahkan merokok. Nah, ini juga cukup unik ya. Ini di Keraton Kesultanan Yogyakarta. Mungkin juga malam satu suro nanti juga ada topo bisu ya, seperti itu. Yang ini juga saya pernah ikut ya melakukan topo bisu ini, dan memang waktu menjalani topo bisu ini itu tidak boleh berbicara, tidak boleh makan, minum, bahkan merokok pun kita tidak boleh, seperti itu. Kita memang difokuskan untuk berjalan kaki dengan niat ikhlas dan ada hajat kita yang nanti kita sampaikan, seperti itu ya. Nah, baik, kita lanjut ke pantangan yang ketiga. Di pantangan yang ketiga ini mungkin teman-teman juga ini sudah familiar ya, yaitu tidak boleh menggelar pernikahan. Menikah di bulan suro, terutama pada malam satu suro, diyakini berpeluang akan mendapatkan kesialan. Meskipun demikian, menikah di bulan suro tidak pernah dilarang dalam agama Islam. Itu boleh-boleh aja gitu ya. Dalam Islam sendiri, seluruh tanggal, bulan, dan waktu apapun merupakan waktu-waktu baik untuk menggelar pernikahan. Nah, memang kalau di agama ini diperbolehkan, akan tetapi kalau di keyakinan
penanggalan Jawa, khususnya ini bulan Suro, ini memang tidak dibolehkan, ataupun ini ada pantangannya juga di pantangan yang ketiga ini ya teman-teman ya. Nah, mungkin cerita sedikit untuk mengenai kenapa tidak boleh menggelar pernikahan ini ya. Ini menurut versi saya seperti itu. Jadi yang saya yakini dan yang saya ketahui ya itu, ini di malam satu suro, ini di pantai selatan ya khususnya. Di sana itu yang pernah saya lihat memang baru menggelar sebuah acara ya, acara yang besar, itu juga untuk memperingati malam satu suro ini. Jadi memang kenapa kita tidak boleh menggelar pesta ataupun malah pernikahan ya, itu karena kalau leluhur saya dulu itu atau simbah-simbah saya dulu itu pernah bilang ke saya kalau pantai selatan itu baru ewoh, ataupun di sana itu baru ada acara yang besar seperti itu. Jadi kita tidak boleh menyaingi di sana seperti itu ya. Nah, lanjut ya, kita ada di pantangan yang keempat, yaitu pindah rumah. Ketika malam satu suro menjadi hari terlarang untuk keluar rumah. Waktu tersebut dianggap dapat memberikan kesialan jika seseorang melakukan pindah rumah. Nah, seperti itu. Jadi pindahan rumah itu kan juga kita harus mengemasi barang-barang lalu keluar rumah seperti itu ya. Dan itu juga dipercaya bahwa itu membawa sial jika kita keluar rumah seperti itu, ataupun malah melakukan pindahan rumah ya seperti itu. Nah, tadi itu adalah pantangan-pantangan di malam satu suro ya khususnya. Dan ini sebagai penutupan, kita akan membahas tentang tradisi peringatan malam satu suro itu apa aja seperti itu ya. Nah, beberapa daerah di Jawa itu masih melaksanakan tradisi perayaan malam satu suro. Di antaranya adalah Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Nah, perayaan malam satu suro terdapat hewan khas. Nah, ini juga teman pasti udah tahu ya, yaitu kebo bule. Nah, kebo bule itu ataupun kalau di bahasa Indonesianya itu kerbau bule. Jadi kerbau yang berwarna putih seperti itu ya, yang mungkin teman-teman juga nanti bisa lihat seperti apa di sini. Nah, kebo bule ini juga ada namanya kalau tidak salah itu, yaitu kebo bule Kiai Slamet, dan juga nanti juga banyak ya keturunannya ataupun anak dan cucunya seperti itu. Jadi Keraton Surakarta itu mempunyai beberapa kebo bule ya seperti itu. Leluhur kebo bule merupakan hewan kelangenan ataupun hewan kesayangan ya. Hewan kelangenan itu kesayangan dari Pakubuwono kedua. Dari sejak kebo bule ini ada sejak Pakubuwono kedua ya, yang menjadi hewan kesayangan sejak istananya masih di Kartasura, yang berjarak kurang lebih 10 km arah barat keraton yang sekarang ini. Jadi dulunya itu jauh ya dari keraton yang saat ini ada seperti itu. Nah, berbeda dengan di Solo, kalau di Jogja perayaan satu suro itu dilakukan dengan biasanya itu kalau dari keraton itu seperti abdi dalem itu membawa keris dan juga benda pusaka sebagai iring-iringan kirap seperti itu. Dan juga yang tadi ya itu juga seperti Topo Bisu tadi yang biasa dikenal yaitu mubeng beteng. Nah, ini yang tadi saya sebutkan juga, tadi saya pernah mengikuti acara ini. Nah, mubeng beteng di sini itu adalah tradisi atau ritual yang dilakukan sebagai bentuk tirakat ataupun pengendalian diri dan memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada malam itu mubeng benteng ini dilakukan dengan berjalan kaki. Nah, ini mulainya dari Keraton Yogyakarta ya, setarnya itu lalu kita menuju ke alun-alun utara, lalu kita berjalan lagi ke arah barat ke daerah Kauman, lalu kita
ke selatan ya, ke pojok Beteng Kulon, lalu kita ke timur ke pojok Beteng Wetan, lalu kita ke utara dan sampai finishnya itu ataupun terakhirnya kita ada kembali ke keraton lagi seperti itu. Nah, eh, ketika proses mubeng beteng ini, para abdi dalam keraton mengenakan pakaian khas Jawa dan tidak beralaskan kaki. Jadi tidak memakai sandal ataupun sepatu ya. Jadi kita benar-benar tidak memakai alas kaki dan kita berjalan seperti itu. Dan nanti di belakangnya itu setelah abdi dalam nanti kita juga seperti saya ya, masyarakat umum seperti boleh ikut ini, bahkan mungkin dari luar Jogja pun kalau mau mengikuti juga boleh. Nah, dan juga sama, walaupun kita mengikuti arah-arahan ini, kita juga tidak menggunakan alas kaki ataupun kita tidak boleh menggunakan sandal dan sepatu seperti itu ya. Nah, ini juga kenapa kita tidak boleh memakai alas kaki itu juga ternyata ada filosofi sendiri di kenapa kita tidak boleh ya menggunakan alas kaki, yaitu memiliki arti untuk lebih mendekatkan diri dan menunjukkan rasa cinta kepada alam semesta. Selama perjalanan dilakukan, seluruh peserta baik dari abdi dalam keraton dan masyarakat umum sama-sama melafalkan tasbih di jari kanan dan memanjatkan doa kepada Tuhan. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan ya. Jadi kita berjalan kaki mengitari komplek keraton seperti itu, dan juga dengan hajat kita apa untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti itu ya. Nah, baik, setelah kita membahas apa yang dilakukan tradisi untuk Keraton Jogja, nah ini kita akan bergeser ke Keraton Kasunanan Surakarta. Apa yang dilakukan ataupun tradisi malam satu suronya di sana itu apa seperti itu ya. Nah, jika di malam satu suro, Keraton Yogyakarta juga melakukan prosesi jamasan pusaka atau siraman pusaka. Dalam upacara tersebut, pusaka milik keraton akan dibersihkan atau dimandikan seperti itu. Seperti yang awal tadi ya saya bahas bahwa mungkin video ini tayang, saya sedang melakukan jamasan untuk pusaka-pusaka di belakang saya ini seperti itu ya teman-teman ya. Nah, bila kalau di keraton itu ada lebih banyak lagi ya teman-teman ya. Yang jelas itu ada seperti senjata, lalu kereta-kereta itu, bahkan juga alat-alat berkuda, bendera, ini disebutkan juga ada vegetasi, lalu juga ada gamelan, serat-serat, dan mungkin masih banyak lagi ya yang dijamas seperti itu. Dan juga yang tidak kalah penting juga dan menarik, di Keraton Kasunanan Surakarta itu ada arak-arakan tadi ya, Kiai Slamet ataupun arak-arakan Kebu Bule dan juga eh, keturunannya Kiai Slamet Kebu Bule ini itu juga eh, saya kurang tahu kalau tahun ini ada arak-arakan Kebu Bule tidak, akan tetapi dulu-dulunya itu yang saya tahu Kebu Bulenya ini juga diarak mengelilingi Keraton Kasunanan Solo ya, karena itu yang saya tahu juga Kebu Bule ini salah satu pusaka juga yang dimiliki Keraton Kasunanan Surakarta seperti itu. Jadi ini sesuatu yang menarik untuk kita bahas, bahkan juga kita lebih apa ya, lebih belajar lagi tentang tradisi leluhur kita, terutama yang ada di Jawa ini. Kita sebagai penerus harus melestarikan tradisi dari leluhur kita. Dan yang perlu digarisbawahi juga, saya meyakini ini juga bukan kesirikan ataupun kemusyrikan ya. Ini adalah murni kita melanjutkan ataupun agar tradisi dari leluhur kita ini tidak punah, bahkan kita sebagai generasi penerus tidak melakukan tradisi-tradisi dari leluhur kita. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya,
bila ada di daerah teman-teman dan teman-teman mau berbagi ceritanya bahwa kalau tradisi malam satu suro di wilayah teman-teman itu apa, nanti bisa ceritakan di kolom komentar agar kita bisa sama-sama belajar dan tahu apa yang dilakukan di daerah teman-teman untuk memperingati tradisi malam satu suro ini. Nah, terima kasih buat Sobat Maskur Channel yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat teman-teman Sobat Maskur Channel yang sudah mensupport channel kami agar makin berkembang, makin bermanfaat untuk orang lain. Dan juga untuk yang mau berkonsultasi tentang spiritual, tentang tafsir mimpi, ataupun hal lain yang perlu teman-teman tanyakan, bisa DM ke Instagram saya di Maskur, ataupun bisa juga DM di Instagramnya Maskur Channel Official. Nah, itu saja teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.